Ganta Nakami adalah seorang pemuda yang menderita insomnia, yaitu kondisi di mana penderitanya mengalami susah tidur di malam hari. Sekalipun merasa lelah dan sudah mencoba memejamkan mata, tetap saja Ganta tidak bisa tidur sama sekali. Pikirannya dipenuhi hal-hal negatif dan menghabiskan waktu tanpa tidur, melamun sendirian hingga akhirnya matahari pun terbit. Saat ini Ganta hanya tinggal berdua bersama ayahnya. Sejak ibunya pergi, Ganta sudah terbiasa membuatkan sarapan untuk sang ayah. Karena harus bekerja shift malam, ayahnya belum tahu mengenai insomnia yang diderita putranya itu. Akibat tidak tidur semalaman menyebabkan Ganta mulai mengantuk saat di sekolah. Kepala serta tubuhnya terasa berat, namun tetap dipaksakan untuk bergerak. Bahkan sewaktu kelasnya mendapat giliran bersih-bersih sekolah, Ganta kepergok sedang tidur di balik jendela. Teman-temannya yang tidak mengetahui kondisi Ganta menyuruh pemuda itu mengambil tangga di ruang observatorium. Alasannya karena mereka takut masuk ke ruangan itu disebabkan ada rumor bahwa ruang observatorium itu berhantu. Akhirnya dengan menahan rasa ngantuknya, Ganta berjalan menuju ruang tersebut yang berada di lantai paling atas. Ini pertama kalinya Ganta memasuki ruangan gelap itu yang menurutnya seperti markas rahasia. Hanya saja saking ngantuknya Ganta terduduk lemas di samping sebuah peti besar. Namun begitu ia menoleh, Ganta terkejut melihat ada seorang gadis yang terbaring di dalam peti. Cewek itu sama kagetnya dan langsung bangkit terburu-buru ingin pergi, sampai-sampai menjatuhkan ponselnya. Disitulah Ganta mengenali bahwa cewek itu ternyata teman sekelasnya yang bernama Isaki Magari. Tapi Isaki terlihat agak kesal, dikarenakan Ganta sudah seenaknya menutup pintu. Rupanya gagang pintu itu rusak, yang jika ditutup rapat hanya dapat dibuka dari luar. Ini artinya mereka berdua terjebak di ruangan itu jika tidak ada orang lain yang membukakan dari luar. Tapi masalahnya Ganta tidak membawa ponsel, sedangkan Isaki tidak mau menghubungi siapapun disebabkan ia tidak ingin ada orang lain yang tahu tentang dirinya yang punya kebiasaan aneh, seperti tidak bisa tidur di malam hari sehingga dia menggunakan ruang observatorium itu untuk bisa tidur. Dari penjelasan Isaki, barulah Ganta mengetahui kalau dia tidak sendirian menderita insomnia di sekolah ini. Supaya mereka bisa keluar dari tempat itu, Ganta berniat meminjam ponsel Isaki untuk menghubungi satu-satunya teman yang pernah ia ceritakan mengenai insomnianya. Setelah tahu Ganta juga memiliki gangguan tidur yang sama, Isaki akhirnya mau meminjamkan ponselnya. Sembari menunggu, Ganta memuji Isaki yang menemukan tempat bagus untuk beristirahat. Lalu soal rumor hantu di ruangan observatorium, sebenarnya itu kebohongan yang sengaja dibuat Isaki sendiri supaya tidak ada orang yang berani masuk ke ruangan tersebut dan menemukannya sedang tidur. Karena terlalu lama menunggu, keduanya pun ketiduran di sana. Beberapa waktu kemudian, keduanya terbangun saat temannya Ganta yang bernama Tao datang membukakan pintu. Tapi sebelum pergi, Isaki berpesan agar Ganta tetap menjaga rahasia mereka berdua. Suatu hari saat jam pelajaran, antara Ganta dan Isaki terlihat sama-sama berusaha keras menahan rasa kantuk yang tidak tertahankan. Akibatnya mereka tidak fokus saat jam olahraga, di mana Ganta terluka akibat terkena bola sepak, sedangkan Isaki juga terluka akibat terkena bola voli. Isaki menanyakan sejak pertemuan terakhir mereka mengapa Ganta tidak pernah mengunjungi ruang observatorium lagi. Isaki sebenarnya tak masalah jika harus berbagi tempat istirahat bersama dengan Ganta, sebab ia menilai Ganta adalah orang yang baik dan tidak akan berbuat macam-macam padanya. Dengan adanya Ganta yang juga mengerti kondisinya, Isaki berharap ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi hari-hari yang sangat melelahkan untuknya. Oleh sebab itu, daripada menunggu pagi, Isaki mengajak Ganta bertemu di malam hari dan menghabiskan waktu bersama dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan hingga matahari terbit. Sesuai janji, malam itu Ganta menuju tempat di mana Isaki sudah menunggunya. Semakin ia sering bertemu Isaki, Ganta jadi mulai mengenal kalau Isaki sesungguhnya adalah gadis yang ceria, suka ngobrol dan sangat energik. Sikap itu agak berbeda dengan Isaki yang ia kenal sebelumnya. Isaki juga menceritakan sebuah legenda bahwa jika menyeberangi 7 jembatan sungai Misogi itu tanpa mengucap sepatah kata pun dan tanpa ketahuan oleh siapapun, maka mereka dapat membuat permintaan yang suatu hari akan menjadi kenyataan.
Namun dari kejauhan terlihat polisi yang sedang berpatroli, sehingga keduanya pun buru-buru bersembunyi di halte bus. Berada dekat dengan Ganta membuat Isaki dapat mendengar detak jantung pemuda itu dengan sangat jelas. Beruntung polisi tidak menemukan keberadaan mereka yang memberi mereka kesempatan untuk menikmati keindahan malam bersama. Keesokan hari, keduanya merapikan ruang observatorium yang sudah lama tak terawat agar lebih nyaman ditempati. Tapi ada salah satu guru melihat dom observatorium yang bergerak menutup. Guru bernama Usako itu bergegas memeriksa, di mana ia menemukan Isaki dan Ganta. Karena sudah ketahuan, Ganta menjelaskan bahwa mereka berdua memiliki masalah gangguan tidur dan ruang observatorium merupakan satu-satunya tempat di mana mereka bisa beristirahat tanpa diketahui oleh siapapun. Tak disangka guru Usako ternyata tidak memarahi atau menghukum mereka. Dia justru menawarkan kepada muridnya itu untuk membuat klub astronomi yang sudah 5 tahun tidak memiliki anggota lagi. Jadi jika mereka ingin tetap menggunakan ruangan tersebut, satu-satunya syarat adalah melanjutkan klub astronomi. Tanpa pikir panjang, baik Ganta maupun Isaki langsung menerima tawaran itu. Mereka kemudian diminta pergi menemui senior sekaligus alumni klub bernama Yui yang sekarang membuka usaha game arcade untuk mendapat saran membentuk klub. Dari Yui diketahui, kegiatan mereka nantinya mengamati serta mengabadikan fenomena langit di waktu-waktu tertentu. Yui sebenarnya bukan hanya seorang alumni biasa, tetapi dia dulunya pernah memenangkan penghargaan dalam kompetisi foto observasi langit berbintang. Melihat keseriusan Ganta yang ingin belajar, maka Yui pun mengajarkan bagaimana cara men-setting kamera dengan benar untuk keperluan pengamatan objek langit. Kebetulan, Ganta sudah memiliki kamera yang pernah dihadiahkan ayahnya sewaktu dia SD. Dulu saat mendapat hadiah, Ganta agak kecewa, sebab yang dia inginkan sebenarnya adalah konsol game dan ayahnya malah memberikan kamera. Tapi sekarang dia merasa beruntung, karena berkat adanya kamera itu, dia jadi dapat melindungi tempat istirahat mereka. Sedangkan Isaki, meski dia sama sekali tidak tahu apa-apa soal astronomi ataupun mengatur kamera, tetapi melihat keseriusan Ganta membuatnya makin antusias dan bersemangat ingin terus mendukung pemuda itu. Hari-hari mereka yang sebelumnya terasa hampa, seketika berubah jadi menyenangkan. Keduanya mulai mengajak satu persatu murid agar mau membantu mereka dalam acara observasi benda langit dan hujan meteor, seperti membuatkan poster atau menjadi staf acara. Awalnya di antara teman-temannya itu sudah punya klub masing-masing, tapi setelah dijelaskan oleh Isaki dan Ganta, mereka langsung tertarik dan secara sukarela mau bergabung. Ini di luar perkiraan Ganta yang tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang berkumpul membantu mereka, yang menandakan bahwa sekarang ia tidak sendirian lagi. Namun tepat di hari acara, hujan turun begitu derasnya yang mengharuskan acara dibatalkan. Tampak sedih di wajah Ganta seolah ia kehilangan harapan. Sebagai pembimbing, Usako ingin muridnya memahami bahwa sebagian besar hal di dunia ini berada di luar kemampuan dan kendali kita. Ganta yang merasa bertanggung jawab meminta maaf kepada teman-temannya yang telah mengorbankan banyak waktu dan tenaga mereka. Sampai-sampai di tengah hujan deras, Ganta pergi mencabut satu persatu poster yang telah mereka tempel di berbagai tempat. Isaki yang tidak tega akhirnya menyusul Ganta, dan ia menemukan pemuda itu sedang duduk termenung di halte bus. Di sana, Ganta meluapkan rasa bersalahnya yang menganggap dirinya sebagai pembawa sial, dan apapun yang ia harapkan selalu tidak dapat terwujud. Secara tiba-tiba, Isaki memeluk Ganta dan ingin pemuda itu mendengarkan suara detak jantungnya yang ternyata hanya memiliki 2 bilik jantung, berbeda dengan orang normal yang memiliki 4 bilik jantung. Isaki pun menceritakan bahwa ia terlahir dengan penyakit jantung bawaan dan sudah menjalani operasi saat ia masih kecil. Sejak itulah Isaki selalu merasa cemas di malam hari, sebab ia takut jika sewaktu-waktu jantungnya berhenti berdetak lagi, apakah ia akan kehilangan orang-orang yang ia sayangi? Setelah mendengar cerita itu, Ganta akhirnya mengetahui apa penyebab Isaki mengalami insomnia. Sebagai bentuk rasa kepeduliannya, Ganta bersedia menjadi teman ngobrol Isaki sepanjang malam, agar gadis itu tidak lagi merasa takut dan khawatir hingga bisa tertidur. Malam itu antara Ganta dan Isaki tetap ngobrol melalui telepon, saling menceritakan pengalaman masa lalu yang membuat keduanya jadi lebih mengenal satu sama lain. Walau mereka sama-sama belum bisa tidur di malam hari, setidaknya pikiran keduanya menjadi lebih tenang, seakan-akan kini ada seseorang yang menemani di sampingnya.
Keesokan hari saat menemui Yui, tampaknya cewek itu sudah mendengar kabar Ganta yang sangat kecewa dengan acaranya yang gagal. Yui menceritakan ada alasan mengapa klub astronomi dulu bisa bertahan walau cuma Yui sendiri anggotanya, yaitu karena Yui berhasil memenangkan penghargaan dalam kontes foto objek astronomi. Yui yakin jika Ganta mengikuti kontes astrofotografi dan memenangkannya, maka dia dapat menyelamatkan klub astronomi. Seakan masih memiliki kesempatan, Ganta lalu meminta izin pada guru Usaku untuk membuat camp pelatihan dan melakukan pemotretan di Semenanjung Noto. Kebetulan di tempat itu ada rumah kosong yang ditinggalkan oleh neneknya Isaki, jadinya mereka bisa tinggal di sana selama musim panas. Guru Usaku bukannya tidak mengizinkan, tetapi ia perlu mendapatkan izin dari masing-masing orang tua Ganta dan Isaki. Pertama-tama gurunya mendatangi rumah Ganta, yang mana ayahnya tak banyak bertanya dan langsung mengizinkan Ganta ikut camp pelatihan. Kesempatan itu digunakan oleh gurunya untuk menanyakan apa ayahnya tahu jika Ganta menderita insomnia. Ayahnya ternyata tidak tahu tentang hal itu disebabkan dia kerja malam dan jarang ngobrol dengan putranya. Tapi menurut sang ayah, kemungkinan insomnia itu ada hubungannya dengan ibunya Ganta yang dulu pergi meninggalkan Ganta saat masih tertidur. Bisa jadi hal ini yang menyebabkan trauma bagi Ganta karena takut ditinggalkan oleh orang-orang yang ia sayangi saat tertidur. Sedangkan keluarganya Isaki, antara ayah dan ibunya sudah mendiskusikan hal ini. Tapi mereka memberikan satu syarat, yaitu kakak perempuannya Isaki harus ikut sebagai walinya. Sebelum berangkat, Yui memberi satu nasihat kepada Ganta untuk jangan cuma mengambil foto pemandangan yang mengesankan, tetapi ambillah foto yang menonjol, yaitu foto yang diambil dengan penuh perasaan. Salah satu contohnya, Yui menunjukkan foto Isaki yang sempat diambil oleh Ganta sebelumnya, bahwa seperti ada perasaan tersembunyi di balik foto tersebut yang membuat Ganta jadi salah tingkah. Di sisi lain, kakak perempuan Isaki yang bernama Haya penasaran bagaimana Ganta bisa mendekati adiknya. Terlebih, Ganta juga pandai memasak yang membuatnya takjub dengan kemandirian pemuda itu. Malam harinya saat akan memotret dari kuil, Ganta melihat cahaya senter yang dikira orang itu adalah Isaki, tetapi malah Haya kakaknya Isaki yang datang. Di sana, Haya menceritakan tentang Isaki yang sering sakit-sakitan sejak kecil, mengharuskan Isaki berkali-kali dirawat di rumah sakit. Namun Haya tak menyangka kalau Isaki ternyata sudah menceritakan kepada Ganta soal masalah jantungnya. Padahal setahu Haya, Isaki selalu merahasiakan tentang penyakitnya dari orang lain karena dia tidak ingin dikasihani dan mendapat perlakuan khusus. Dari hal itulah Haya menilai bahwa Ganta adalah sosok yang penting bagi Isaki. Keesokan hari terjadi keributan antara Haya dengan Isaki, disebabkan Haya berniat pergi meninggalkan mereka bersama pacarnya. Isaki yang tahu dirinya cuma dijadikan alasan sangat kesal pada kakaknya. Jadi selagi ia pergi, Haya yang menaruh kepercayaan bahwa Ganta sanggup menjaga adiknya, ingin memberi ruang buat keduanya untuk bersenang-senang dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Namun semua itu tak berlangsung lama, sebab orang tua Isaki ternyata mengetahui kalau Haya pergi menginap dengan pacarnya, sehingga ayah dan ibunya yang akan menjemput mereka. Isaki sendiri sebenarnya belum mau pulang, karena mereka belum mendapatkan hasil foto yang diinginkan. Agar Isaki tidak kecewa, maka Ganta bilang kalau dia akan mengajak Isaki ke suatu tempat yang bakal berkesan. Dengan meninggalkan catatan, Ganta membayangkan dia pasti akan dimarahi oleh orang tuanya Isaki jika tahu putri mereka ia bawa pergi. Rencananya mereka akan tiba di lokasi saat masih terang dan menginap semalam kemudian pulang. Tempat yang mereka tuju adalah reruntuhan Mawaki, yaitu sebuah situs arkeologi yang berisi peninggalan zaman Jomon dan telah dihuni secara terus-menerus selama 4000 tahun. Situs ini adalah bukti bahwa keberadaan manusia itu tidak mudah hilang. Sama seperti perkataan yang diucapkan oleh Ganta kepada Isaki, mungkin suatu hari Ganta akan melupakan kata-katanya, tetapi Isaki pasti akan mengingatnya karena kata-kata itu punya makna khusus di hatinya. Di tempat itu, sembari menggenggam kedua tangan Isaki, Ganta akhirnya mengungkapkan perasaannya bahwa dia menyukai Isaki dan berharap mereka bisa terus bersama. Namun Isaki tak memberi jawaban atas ungkapan cinta itu. Dia hanya tersenyum tipis sambil berkata bahwa ini adalah wajah paling bahagia sejak ia dilahirkan dan ingin Ganta selalu mengingatnya. Pemuda itu langsung mengarahkan kameranya untuk memotret Isaki yang meluapkan rasa bahagianya tepat di bawah hamparan langit malam yang tampak begitu indah.
Isaki sangat berterima kasih atas semua yang Ganta lakukan untuknya, membawanya ke tempat indah yang sama sekali tak terbayangkan dan akan selalu ia kenang selama-lamanya. Namun keesokan harinya, saat mereka dalam perjalanan pulang dan hampir tiba di rumah Isaki, gadis itu menaiki tangga dengan tertatih-tatih. Nafasnya terdengar sesak hingga ia terduduk lemas. Sementara ibunya Isaki yang mengetahui kepulangan mereka langsung berlari membawa putrinya. Ganta sudah coba meminta maaf, tetapi orang tua Isaki benar-benar kecewa dengan Ganta. Padahal dia sudah tahu tentang penyakit yang diderita Isaki, tapi keputusannya justru membahayakan nyawa putri mereka. Sampai-sampai ayahnya Ganta dan guru mereka secara khusus datang menemui orang tua Isaki untuk meminta maaf. Tapi ibunya Isaki masih menyesal. Sebab sebagai orang tua, cuma mereka yang mengerti bagaimana Isaki yang sakit parah telah melalui banyak penderitaan untuk bisa tetap hidup. Karena apapun alasannya, tak ada satupun orang tua yang ingin anaknya sakit. Selain itu, Isaki diharuskan menjalani serangkaian tes medis, sebab ada kemungkinan penyakitnya akan kambuh, sehingga orang tuanya tidak mengizinkan Isaki terlibat dengan klub astronomi lagi. Isaki yang ternyata mendengar pembicaraan itu merasa sangat sedih, sampai-sampai dia mengurung diri di dalam kamar. Begitu juga dengan Ganta yang jatuh dalam penyesalan dan terus-menerus menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi pada Isaki. Sejak hari itu, Isaki tidak pernah masuk sekolah lagi, yang membuat Ganta merasa sangat kesepian. Dia lebih banyak melamun sendirian di ruang observatorium sambil memandangi langit dengan pandangan kosong. Namun ia dikagetkan oleh seseorang yang tiba-tiba masuk dan dikira Isaki, tapi ternyata yang datang adalah Yui. Maksud wanita itu sampai datang menemui Ganta, yaitu untuk memberitahukan hasil kontes foto astronomi. Ganta hampir tak percaya saat tahu kalau foto hasil karyanya bersama Isaki berhasil memenangkan kompetisi. Tapi Ganta seperti tidak bahagia, sehingga Yui berusaha menghiburnya dengan mengatakan bahwa Ganta sudah berusaha menuangkan perasaan di foto itu demi membahagiakan seseorang, jadi tidak sepantasnya ia bersedih. Dari perkataan Yui, Ganta mulai menyadari kalau bukan karena pertemuannya dengan Isaki dan juga orang-orang yang selalu mendukungnya, mungkin Ganta tidak akan belajar fotografi dan memenangkan kompetisi foto. Tak ingin menyerah begitu saja, Ganta lalu meminta tolong pada teman-temannya untuk bantu mempersiapkan acara lain, yaitu observasi hujan meteor Orionid pada bulan Oktober, karena ini menjadi impian Isaki juga. Semua temannya tentu bersedia membantu Ganta dengan senang hati. Malam itu Ganta berlari secepatnya melewati 7 jembatan legenda Sungai Misogi sembari berdoa kepada Tuhan semoga Isaki bisa kembali sehat dan mereka dapat bertemu lagi. Begitu sampai di rumah Isaki, Ganta memohon kepada ibunya Isaki agar dia diizinkan bertemu Isaki walau cuma sebentar saja. Tapi ibunya Isaki meminta Ganta segera pergi dan jangan memprovokasi putrinya lagi. Suara Ganta yang tak hentinya memohon sampai terdengar oleh Isaki yang kamarnya berada di lantai 2. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Ganta dengan menunjukkan hasil foto mereka yang berhasil terpilih memenangkan kompetisi. Kabar itu tentunya sangat membuat Isaki bahagia. Ganta mengakui bahwa tanpa Isaki yang selalu mendukungnya, ia tidak mungkin bisa mendapatkan foto itu. Selain itu, Ganta mengabari kalau dia bersama teman-teman yang lain sedang mempersiapkan acara pada bulan Oktober. Jadi hingga waktu itu tiba, Ganta berharap Isaki bisa sehat kembali dan mereka akan mengamati hujan meteor bersama. Ibunya yang awalnya ingin melarang, mulai luluh melihat putrinya yang kembali tersenyum dan jadi lebih bersemangat. Karena saat ini Isaki sangat membutuhkan motivasi demi kesembuhannya, jadi ibunya merasa tidak sepantasnya ia merenggut impian putrinya asalkan Ganta kali ini mau benar-benar menjaga Isaki. Saat ibunya masuk ke dalam rumah, Isaki memanggil Ganta untuk mendekat. Sebab ia ingin memberi jawaban bahwa Isaki juga sungguh-sungguh mencintai Ganta. Dan saking sayangnya, sampai-sampai jantungnya terasa akan berhenti. Pada akhirnya, acara kali ini berhasil diadakan. Banyak warga yang datang untuk ikut mengamati fenomena hujan meteor Orionid. Tak terasa, kehidupan keduanya yang dulu terasa hampa, kini berubah bercahaya, seolah dipenuhi bintang di langit. Ungkapan ini menggambarkan bahwa setelah menghadapi masa sulit di dalam kegelapan, akan ada kemudahan atau hal baik yang begitu terang di masa yang akan datang selama mereka bisa terus bersama. Cerita pun selesai.
Semoga kalian dapat memetik hikmah dari cerita ini. Bersama saya Hendy, sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.